Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang insya Allah dirahmatinya. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman terang benderang yakni Islam. Gimana Ramadan pertamanya? Ada yang buyam nggak? Enggak. Apa nggak buyam? Apa nggak puasa? Nggak puasa. Oh, parah ini pelanggaran. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan membawakan kolom yang berjudul tahu? Apa? Ya udah. Tapi ngerti nggak maksudnya apa? Ya, cermin di sini aku maksud bukan cermin yang biasa kita lihat buat ngaca setiap berangkat sekolah ya, bukan. Tapi maksudnya ntar cerita dulu aja deh. Jangan deh. Iya deh. Bukan apa yang kamu lihat, tetapi dari segi mana kamu melihatnya. Catat. Ceritanya di sini aku bakal ngebawain cerita tentang Abu Jahal. Ada yang kenal Abu Jahal? Aku sih enggak ya, aku cuma tahu, nggak pernah kenalan sama beliau. Naudzubillah. Nah, Abu Jahal ini kan kita tahu ya. Abu Jahal ini kan kita tahu ya sebagai musuh Islam gitu, yang paling menentang Islam gitu. Waktu itu tuh Rasulullah tuh lagi lewat gitu, lagi jalan lah. Terus tiba-tiba Abu Jahal ngeliat, ini parah emang Abu Jahal. Terus habis itu dia ngomong kayak gini. Dia apa beliau? Dia. Nah, dia ngomong kayak gini, melihatmu Muhammad meyakinkanku betapa buruknya keturunan Bani Hashim. Emang parah dia. Nah itu kan emang sukunya Abu Jahal sama sukunya Nabi Muhammad kan emang selalu gitu kan, apalagi ada Nabi Muhammad gitu. Terus Nabi Muhammad tuh jawab, sesungguhnya kamu telah melewati batas, tapi apa yang kamu katakan adalah benar. Diterima aja gitu ya. Aku mah jadi dia, aku tonjok dah. Tak lama kemudian datang tuh Abu Bakar, nggak lama dari Abu Jahal itu pergi. Habis itu beliau ini ngomong, engkau adalah matahari ya Rasulullah, sinarmu kuat menyebar ke penjuru bumi. Rasulullah menjawab, kamu telah berkata benar ya Abu Bakar. Bingung nggak? Rasulullah diejek, Rasulullah terima. Rasulullah dipuji, Rasulullah terima. Nah, bingung Kak? Bingung. Nah, iya aku juga bingung. Terus habis itu kita aja udah bingung, gimana para sahabat gitu yang ngelihatnya. Para sahabat juga nanya gitu ke Rasulullah, apa maksud dari sikap beliau gitu. Terus Rasulullah tuh jawab, aku adalah sebuah cermin. Siapa yang melihatku sebenarnya sedang melihat dirinya sendiri. Paham? Masa udah paham? Aku aja belum tahu. Ya udah gitu. Terus, nah kisah yang sama gitu terjadi juga di zaman Nabi Isa gitu. Kan kita tahu ya Nabi Isa itu emang perjuangannya beliau kan dari kecil kan, karena Siti Maryam gitu udah hamil, padahal belum ada seorang pun yang menyentuhnya gitu. Terus pas beliau kecil juga udah ada mukjizatnya gitu. Nah, beliau juga sering gitu dapat ujian gitu dari perkataan-perkataan yang menyakitkan waktu beliau udah dewasa gitu, udah jadi nabi gitu. Beliau juga jawabnya tuh cuma dengan kata-kata yang indah gitu, biasa aja. Terus orang yang setia ke beliau alias kaum Hawariyin itu nanya ke yang sama tuh sama yang para sahabat nanya ke Rasulullah. Beliau jawab, setiap orang apa yang ada pada dirinya itulah yang akan ia berikan. Jadi kalau misalnya kita nganggap nih setiap orang adalah cermin, ya gimana sih sifat cermin itu? Mantulkan kita berdiri di depannya, dia mantulin gitu. Nah itu sama, kalau misalnya kita ngelihat dia baik gitu, ya baik pula di kepala kita itu tuh orangnya baik atau gimana. Contoh yang lain aja deh, yang gampang. Misalnya si A sama si B masuk ke taman gitu. Si A tuh ngelihat tamannya itu indah gitu, banyak bunga-bunga gitu ya, pohon-pohon, angin sepoi-sepoi, burung-burungnya berkicau. Nah, terus si B ini ngelihatnya tuh udah kayak tanah, kasih rumput, selesai gitu. Jadi yang satu udah kayak ngelihat doi lewat gitu ya, adem, anyem gitu. Yang satu lagi kayak ngelihat musuh bebuyutan lewat, terus saya pengen gimana gitu ya. Nah sama kayak halnya tuh Abu Jahal sama Abu Bakar. Abu Bakar ngelihat ke Nabi Muhammad itu baiknya gitu. Rasulullah itu akhlaknya terpuji gitu, ahsan.
nggak usah habis itu pokoknya Masya Allah lah. Jadi kepantul dari diri beliau ini ya, kita tahu Abu Bakar gimana sih, lemah lembut, baik, ya Masya Allah, nya minta ampun gitu. Terus pengen punya suami kayak Abu Bakar. Nah itu, kalau misalnya Abu Jahal beda. Abu Jahal ngelihat Nabi Muhammad tuh ya jeleknya gitu. Bukan jelek sih, kayak bayangin aja misalnya ya apa, waktu pas bangsa Arab gitu ya, masa-masa jahiliyahnya, sampai-sampai Umar bin Khattab, tahu kan? Umar bin Khattab tuh sampai pernah ngomong, beliau ini sering banget nangis sendiri, ketawa sendiri, bukan karena gila ya, tapi ya karena nangis sendiri gitu. Waktu dulu dia pernah ngubur hidup-hidup anak perempuannya, ketawa sendiri karena dulu beliau pernah ngebuat Tuhannya gitu patung jadi tepung. Tiba-tiba beliau lapar, dimakan. Udah itu, saking jahiliyah, saking bodohnya gitu. Tiba-tiba Rasulullah gitu datang gitu di zaman yang itu gitu, ngaku nabi gitu. Walau beliau emang udah dapat gelar Al-Amin, terpercaya, dari kecil nggak pernah bohong gitu. Tapi orang normal, bayangin aja kalau kita di zaman itu pasti mikir lah, ini orang beneran nabi apa bukan? Ini orang bener-bener emang real nabi atau emang ngaku-ngaku doang gitu. Tapi di kepalanya Abu Jahal bukan gitu. Dia nggak mikir ini orang, ini Nabi Muhammad nih nabi bukan, nggak mikir kayak gitu. Tapi tapi dia ini mikirnya cuma satu, ini Muhammad datang dia ngeganggu kepentingan aku apa enggak gitu. Jadi terpantulnya keburukan dari beliaunya ini gara-gara ya emang awalnya beliau udah jelek gitu ya. Awalnya beliau kan walaupun bagus gitu, namanya Abu Hakam gitu, tapi mendustakan Rasulullah kan jadi jelek gimana gitu ya. Nah, dari atas itu sebenarnya kita juga udah tahu kan ya, orang itu ya kayak cermin gitu. Dia tuh mantulin dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dia, nilai dia dengan cara yang buruk, yang jelek gitu, ya bakal kelihatan dari dirinya kita juga bakal jelek, dikenal sama orang lainnya juga bisa jelek gitu. Itu juga kalau misalnya kita ngelihat orang itu baik gitu, ahsan gitu, itu bakal orang lain juga bakal nilai kita beda gitu. Sebenarnya mah kita ya, apalagi makhluk sosial gitu, harus husnuzon gitu ke orang lain gitu. Husnuzonnya dilebihin daripada suudzon gitu. Karena kita kan makhluk sosial ya, balik lagi ke awal itu. Makhluk sosial, kalau hidup nggak curigaan sama orang lain gitu. Misal gitu, si A ngasih makanan ke si B gitu. Ntar si B langsung kayak, ih dia ngasih aku makanan, jangan-jangan dia abis ini mau mintain aku makanan lagi. Ih dia ngasih aku makanan, jangan-jangan abis ini dia bakal ngungkit-ngungkit kebaikannya lagi. Nah bakal gitu. Kan jadinya nggak tenang gitu. Apalagi kalau misalnya orangnya udah mikirnya kesana-sana, jangan-jangan dia mau ngeracunin aku lagi pakai makanan ini. Makin berabe itu. Kan juga harus husnuzonnya tuh emang harus benar-benar ditingkatin gitu daripada suudzon. Walau emang curiga boleh, cuman jangan curigaan banget gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerasa curiga juga ntar bisa dibodoh-bodohin gitu. Kayak contohnya waktu itu penemu Kodak, atau dia udah nemuin kamera gitu. Terus dia sama temennya tuh mau pergi ke Afrika, mau ngambil foto singa, kan di sana ada singa ya, mau ngambil foto singa tuh. Akhirnya si penemu Kodak ini tuh dia milih 2 penduduk lokal yang udah nyimpen senjata gitu loh, udah kayak kesembunyi gitu lah kalau misalnya kenapa-napa gitu. Terus pas jalan ke tempat mau ke singanya itu, si temennya tuh ngomong ke si penemu Kodak gitu, kamu percaya sama mereka? Gak takut apa ntar tiba-tiba kita udah sampai tempat persembunyian singa ditinggalin gitu, ntar kalau misalnya dimakan gimana-gimana, udah tuh ketemu Allah gitu. Terus si penemu Kodak ini ngomong, aku kalau misalnya nggak percaya sama orang-orang di sekitar aku nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Apa kan dia manusia ya, kita manusia gitu, bukan Tuhan yang bisa tanpa makhluknya gitu. Kita butuh orang lain, kita makhluk sosial gitu. Walau emang kepercayaan itu emang sesuatu yang gimana ya, bisa dibilang sakral lah ya. Karena ngebuat orang lain percaya ke kita itu gampang, sebenarnya gampang banget. Tapi yang ngejaga kepercayaan itu yang bakal susah gitu. Dan kecewa itu, ya itu sebenarnya juga konsekuensi. Cuman emang orang yang ngebuat kecewa itu emang rada-rada kadang. Contoh misalnya,
pacaran. Nah, misalnya itu ada orang gitu pacaran, habis itu diputusin gitu atau ada kejadian apa gitu. Kita ya sebagai kita udah awalnya ngingetin, terus ngingetin lagi itu. Kata iya gitu, aku janji nggak pacaran lagi. Udah tuh percaya kita ya kan harus husnuzon gitu, harus baik, berprasangka baik. Tiba-tiba dianya malah pacaran lagi. Ya elah, itu sebenarnya resiko, cuman gimana ya, pasti kalau misalnya dia habis itu janji lagi atau gimana lagi gitu, pasti kita naruh rasa curiga yang gede karena udah dikecewain di awal gitu kayak PHO ya. PHP ya salah. Ya terus contoh lain aja deh, SpongeBob, ada yang tahu SpongeBob? Kartun masa kecil, kartun legend gitu mah. Ya, SpongeBob ini kan sahabatnya si Patrick ya. Emang nih dua bocah bisa dibilang orang itu begitu, rada-rada sengklek gitu ya. Karena saking itunya kadang Squidward tuh kesel gitu. Tapi banyak kata-kata yang bisa ditarik dari mereka berdua. Iya. Nah, salah satunya waktu itu SpongeBob tuh pernah ngomong kayak gini ke Squidward, ke Patrick. Kan udah sahabatan nih. Gimana perasaan kamu kalau misalnya suatu hari nanti aku ngehianatin kamu gitu. Terus kata Patrick, catat ini kata-kata hari ini. Mempercayaimu itu adalah keputusanku dan merusak kepercayaan itu adalah pilihanmu gitu. Ya dari awal juga udah dikasih tahu ya, kita makhluk sosial, kita butuh satu sama lain gitu. Kita harus saling husnuzon daripada suudzon gitu. Walaupun ya suudzon itu harus ada gitu, kayak rasa curiga itu harus ada gitu lah. Baik lagi ke Abu Jahal sama Abu Bakar gitu. Abu Bakar ngelihat Nabi Muhammad gitu, sama Abu Jahal ngeliat Nabi Muhammad kan ngelihat ngelihat manusia yang sama gitu, ngelihat orang yang sama, tapi pandangannya beda jauh bahkan. Yang satu ngelihatnya baik, akhlaknya terpuji, satu ngelihatnya kayak gimana gitu. Tapi yang namanya Nabi Muhammad kan beda dari manusia lain gitu. Apalagi waktu pas kejadian Isra Mi'raj itu, waktu Nabi Muhammad bilang, misal malam ini gitu, aku habis dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus habis Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha lihat langit ketujuh gitu. Dan itu perjalanannya ditempuh kurang dari 1 malam gitu. Orang pasti dengarnya kayak gak mungkin orang gila ngomong kayak gitu. Tapi waktu kabar itu sampai ke Abu Bakar tanpa mikir 2 kali langsung ngomong, kalau misalnya Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, aku akan membenarkannya, emang itu benar yang terjadi gitu. Masya Allah, ini memang Abu Bakar. Beda sama Abu Jahal. Abu Jahal waktu dengar cerita itu gitu, ya makin dihujatnya gitu. Orang gila ngomong kayak gitu. Masa misalnya dari aku di sini gitu. Tapi beda, jangan bandingin aku sama Nabi Muhammad. Nah, pokoknya langsung dia ngomonginnya kayak orang gila lah. Bisa dibilang sinting ya. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang bisa ditempuh itu berhari-hari gitu. Bisa dibilang cuma itu kurang lebih dari 1 malam, dan lebih gilanya tuh ke Sidratul Muntaha gitu. Tapi Abu Bakar tuh langsung mempercayai Rasulullah gitu. Makanya dari situ udah kepantul lah sifat mereka gitu, melihat satu orang yang sama tapi dengan pandangan yang berbeda. Dan kita juga melihat mereka sekarang berbeda kan, Abu Bakar yang Masya Allah dan Abu Jahal yang naudzubillah. Intinya kita nggak bisa nilai orang itu 100% baik, 100% buruk, kecuali kalau misalnya udah dendam kesumat tuh beda. Ya karena orang itu balik ke awal, cermin itu juga bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari segi mana kita ngelihatnya. Ada dianya baik gitu ya, emang kita lihat yang ngambil dari yang baik. Kalau misalnya kita lihat yang buruk, berarti emang kita ngambilnya dari yang buruk gitu. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.